teksnya, itulah fungsinya original teks bahasa Yunaninya. Di situ hanya berkatakan pempo. Pempo itu artinya mengutus, bukan aku mengutus, tapi cuman mengutus. Siapa yang mengutus? Baca Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, seorang penolong lain. Nah, sekarang pertanyaannya bukan di situ, abangku. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus pergi siapa, Bang? Bang, pada saat itu Bang, benar kata Abang, Paulus itu adalah pada saat itu membunuh semua yang dekat dengan Yesus. Maafkan saya, Bang. Maafkan saya. Kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus pergi siapa, Bang? Kalau di sini dibuat, Bang, kalau di sini penghibur lain. Penghibur lain, Bang. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Penghibur lain atau Yesus? Coba. Dia akan ucapkan dirinya dan usaha kebenaran dan penghakiman. Udah jelas, Bang, di sini, Bang. Iya, yang datang setelah Yesus, Yesus. Iya, jelas memang. Yang datang setelah Yesus, Yesus atau penolong lain? Sedangkan Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti yang datang ada dua. Yang pertama adalah roh penghibur lain, bukan Yesus. Kalau itu, Bang, bukan ke situ, Bang. Kalau yang dibilang Abang itu ada, Bang. Karena Abang yang dibilang di situ itu akan mengaku-ngaku dia nabi. Dan dia mengaku aku nabi dan dia menyebut aku. Itu bukan Paulus, Bang. Bukan. Saya tidak menuduh Paulus. Nabi, Bang. Saya tidak menuduh Paulus. Saya hanya mengatakan Yesus berpesan kepada kedua ke murid-muridnya. Satu, Yesus berpesan, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus atau Roh kebenaran itu atau Roh penghibur itu tidak datang. Berarti ada roh kebenaran datang setelah Yesus pergi. Ada juga penyesat yang datang, satu, mengaku-ngaku Yesus. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi menurut Yesus, ada dua yang datang setelah dia pergi. Yang pertama adalah roh kebenaran atau penghibur. Yang kedua adalah roh penyesat mengaku Yesus. Pertanyaan saya kepada abang, yang datang kepada Paulus mengaku sebagai penghibur atau mengaku sebagai Yesus? Kalau dia mengaku Yesus, berarti dia adalah penyesat. Kalau dia mengaku penolong atau penghibur, berarti dialah penolong yang dinubuatkan Yesus yang harus datang setelah Yesus pergi. Silakan Anda renungkan. Silakan Anda pikirkan. Silakan Anda istirahat. Silakan Anda murtad semurtad-murtadnya. Sederhana saja. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Yesus Kristus. Padahal yang datang setelah aku adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu, penghibur, parakletos itu tidak akan datang. Silakan. Selamat malam, Saudara Tejo. Halo. Halo. Halo.
tapi hanya dapat satu. Ayo moderator dinaikkan lagi teman-teman kita. Halo. Ini. Ya. Yuk. Silakan buka kameranya, Bang. Di sini lampunya mati nih. Tinggal ditekan tombolnya, Bangku. Ya. Ya. Lampunya mati. Iya, nggak apa-apa. Ya, gimana? Ya. Abang sudah mengikuti diskusi kami tadi? Ya, sudah. Apa yang Anda tanggapi di sana? Yang saya tanggapi tadi itu masalah penghibur yang datang atau yang mengaku nama Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, ya kan? Iya. Ya, saya mau jelaskan. Silakan, Bang. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, yang datang setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, itu adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus yang tadi dibilang itu adalah Yesus sendiri, gitu. Tidak Abang ada yang baca, salah jadinya. Abang baca Yohanes 16 dulu deh, nomor 7 deh. Apa itu? Ya, baca dulu, Bang. Tentang? Dibaca aja dulu, Bang. Enggak, yang tadi yang dipersoalkan apa? Yesusnya Katanya harus pergi. penyesat, ya. Yesusnya Iya. harus pergi supaya oknum lain datang. Iya, betul. Terus, Itu betul. nah, Ya. terus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi ya Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Kok bisa? Iya, bisa lah. Karena itu memang hidup. Karena dia Ya, hidup. maksudnya gimana ini, abangku? Maksud apa? Mana yang betul? Ya. Kata Kenapa Yesus, dia aku Yesus? memang Nah, harus sejelas- pergi. Kenapa Yesus Sebab datang? kalau aku tidak pergi, Roh penghibur itu tidak datang. Ya. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Iya. Yang setelah Yesus pergi ya Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, katanya yang datang setelah Iya. aku bukan Yesus, tetapi Iya. Roh kebenaran, Roh Kudus Ya, katanya. Roh penghibur. Iya. Kok Yesus lagi? Jadi saya jelaskan ya supaya bisa ngerti kenapa Yesus yang datang kepada Saulus waktu itu. Kenapa? Karena Bukan dia nggak kenapa, percaya bahwa Bang? Yesus hidup. Dengar, Abangku, saya harus bukan kasih kenapa, jelaskan. bukan kenapa. Loh. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Ada dua yang Kok datang bukan setelah Yesus? Yesus pergi, abangku. Ada dua yang datang setelah Yesus pergi. Pertama Roh Kudus atau Roh kebenaran atau penghibur. Yang kedua adalah Yesus penyesat. itu kan terjemahanmu. Kamu Yesus nggak sendiri ngerti. yang mengatakan. Makanya saya Yesus jelaskan. yang mengatakan, Itu kan Abang. itu Yesus. kalau akhir zaman. Bukan akhir zaman. Akhir zaman kok datang ke muridnya. Akhir zaman kok datang ke Itu muridnya. akhir zaman pesanan. Waspadalah itu pesanan untuk kepada akhir zaman. penyesat. Waspadalah Iya. kepada penyesat yang Seperti datang. semua ini penyesat ini. Iya betul. Waspadalah kepada Karena Yesus penyesat ingat. yang datang Iya. kepada kamu. Kamu di situ siapa? Iya. Kamu di situ Iya, siapa? Ngaco. Halo, selamat malam, saudara. Halo, Bang. Ya, Halo. malam. Sudah mendengarkan? Ya, sudah mendengarkan dialog kami tadi. Ini sudah terlalu jauh dari tema. Iya, Bang. Silakan. Jadi eksekutor salib, pahlawan atau penjahat, itu temanya. Tapi tadi sudah merembet kemana-mana. Silakan. Bagaimana, Bang? Tema kita malam ini eksekutor salib itu
Eksekutor salib itu penjahat atau pahlawan menurut Kristen. Makanya yang mau bahas itu urus yang membunuh Tuhan saudara itu pahlawan atau penjahat. Jaringan Anda sulit, Bang. Jaringannya sulit. Jaringan saudara sulit untuk kemudian berfungsi dengan baik. ya Bang. Bagaimana yang membun-bun Tuhan Anda ini pahlawankah atau penjahat? Kan gitu, Bang. Sulit teman-teman. Halo, selamat malam. Saudara Nenda Munandar, selamat malam. Halo. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Boleh buka kameranya, Bang? Boleh tak buka kamera? Ya, silakan buka. Bolehkah tak buka kamera? Wajib buka, Bang. Bolehkah? Kalau nggak boleh turunkan saya. Nggak boleh. Turunkan saya kalau nggak boleh. Silakan. Anda yang naik, Anda yang turun, silakan. Kenapa kan Anda takut sama saya? Buka kamera aja, nggak takut sih. Ngapain takut? Cuma disuruh buka kamera. Karena netizen akan ngantuk kalau lawan diskusi kita hanya suara. Lain cerita kalau siang itu kan bagus. Tapi kalau malam bagus kalau nampak orangnya gitu loh. Halo, selamat malam saudara HNDS. Assalamualaikum, turun Pak Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Nyimak aja. Siap. Simamora, selamat malam. Malam Juma. Sahabatku Afida, barakallahu fiik. Iya, saudara Simamora bisa buka kamera nggak? Nggak bisa, malas buka kamera. Lagi tiduran. Ya justru itu supaya nggak tidur. Masa diskusi tidur? Kan Buka. ini lagi tiduran sama istri di sini. Jadi Waduh. malas buka kamera. Oh, moderator gimana? Moderator? Mau apa? Moderator gimana? Teman kita nggak bisa Gimana? buka kamera. Beliau lagi bercengkrama sama bini. Moderator gimana? Iya, lagi cengkraman. Gimana? Biar kayak si Nabi Muhammad dulu. XN. Katanya ajaran kasih, Bang. Saya nggak mengganggu abang loh. Iya, nggak deka. Terus kenapa Yang nggak abang? ngeganggu. Nah, terus kenapa kemudian abang mengucapkan kata-kata seperti itu? Kasih nih ya. Hanya Tuhanmu yang turun ke bumi mengisap puting orang dewasa.
Katanya Tuhan, tapi butuh nenen. Itukah Tuhan? Tanpa nenen Tuhanmu jadi apa? Tanpa nenen Tuhanmu la 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 la. Tanpa nenen Tuhan lu jadi apa? Tanpa nenen Tuhanmu la 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 la. Halo, selamat malam saudara. Saudara Linong. Silakan saudara Linong. Ini kalau Islam you zolim. You zolim kalau you Muslim. Kenapa? Kamu mengambil waktuku. Kalau kamu Muslim minta naik sini, diam-diam aja. Harusnya lu cakap bercakap gitu loh. Bang Syuma, diam-diam aja anda salim. Samaku anda zalim. Zalim juga terhadap orang-orang yang ada di bawah yang nonton kita gitu loh. I don't like you. I boring to see you. Halo saudara kopi putih, selamat malam. Boleh buka kamera? Ya, assalamualaikum, Bang Yuma. Waalaikum. Masya Allah. Dari Salam. apa bang? Katolik bang? Katolik Protestan. Oh Muslim, Masya Allah. Sorry, maaf. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya bangku, maafkan saya. Iya, di mana posisi ini? Masoi. Masih ada di peta itu? Ada, ya adalah. Oh iya. Di mana tadi? Masohi. Iya. Indonesia itu kan ya bang ya? Ya Indonesia lah. Oh, Masya Allah. Aman lah kalau gitu. Ya, salam Bang Yuma. Sehat-sehat. Siap abangku, siap. Umur panjang. Ya, amin. Abang juga ya. Ya, Tetap amin. semangat. Oke. Bang Handi mana? Bang Handi lagi masak kopi campur es balok. Masako. Oh, Iya, masako. Halo saudara Taripang. Halo. Iya. Bisa buka kameranya, Bang? Ya, halo. Ya. Buka kamera boleh. Oh, belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Koinnya belum cukup, ini apanya? Koinnya. Bukan koinnya, Pengikutnya. Pengikut Bang, pengikut. Iya, pengikut. Iya. Abang di mana ini? Ya. Posisi di mana? Indonesia nih, Bang. Oh, Indonesia. Iya. Oke, Bang, saya naikkan teman kita yang bisa buka kamera, Bang ya. Posisi. Iya. Karena Iya. aturannya kita diskusi yang bisa buka kamera gitu, Bang. Mumpung banyak yang pingin berdialog dengan kita, Bang ya. Silakan yang ini di YouTube ini mana kalau bilang taripang ikutan semua bilang taripang. Halo, selamat malam. Halo. Abang marah-marah ini kayaknya. Dibawa Bang ya, dibawa. Jaga sendal dibawa Bang ya. Tiga kali atau 4 kali, sudah 3 kali apa 4 kali Komali ini keluar sendiri gitu, saking kencangnya nih tombakannya tentara di bawah, tentara Romawi di bawah. Halo, selamat malam pengikut Jalan Lemput, buka kamera. Selamat malam. Buka kamera. Silakan buka kameranya, Bang. Halo.
Buka kameranya. Selamat malam, Bang. Ya, saudara pengikut jalan lurus. Siap, ya, sama-sama pakai masker kita. Ya. Oh, rambut saya ini udah gondrong. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan kepanjangan, nanti dipikir ini preman. Tadi abang sudah melihat bagaimana kami berdiskusi terkait dengan tema ini, eksekutor salib, pahlawan atau penjahat. Nah, menurut analisa saudara nih sebagai seorang Kristen yang menerima hadiah dari para penggawa-penggawa yang telah mengeksekusi mati Tuhan saudara, apa yang pantas untuk Anda nobatkan kepada mereka yang telah berjasa memberikan keselamatan kepada Anda dengan membunuh Tuhan Anda? Penjahat atau pahlawan? Silakan. Saya kira mereka itu tidak berjasa apa-apa. Kenapa tidak berjasa apa-apa? Karena sebelum kematian Yesus disalibkan, Yesus sudah menyatakannya. Bahkan dia sendiri yang mengatakan, aku memberikan nyawaku dan aku juga apa? Aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa juga menerimanya kembali. Jadi sebetulnya tidak ada tidak ada andil ya para tentara Roma ya tentang penyaliban, karena memang itu sudah dilubatkan. Dan itu dilakukan juga oleh Yesus atas kehendak Bapaknya. Oke, tapi di Markus 9 nomor 30-31, anak manusia diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Ya. Itu siapa itu anak manusia manusia yang dibunuh itu siapa? Ya, Yesus. Loh, katanya tadi tidak bisa dibunuh, kok jadi dibunuh? Ya. Di mana itu? Markus 9 nomor 30-31. Markus, bentar ya, saya baca ya. Markus 9 30-31. Markus 9 30-31. Yoi. Markus 9 3-31. Markus 9 ayat 31 ayat 30-31 ya. Oke. Kita baca ya. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Iya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah itu ia dibunuh dan ia bangkit. Terlaksana nubuatannya kan? Memang sebelum terjadi itu dia sudah katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu tergenapi. Tapi Anda tadi mengatakan dia tidak bisa dibunuh kecuali dia yang menyerahkan dirinya dan mengambilnya kembali. Nah, sekarang kenapa justru dalilnya dia mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan dia akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Tadi katanya tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali dia sendiri yang menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Oke. Tadi saya tidak mengatakan bahwa dia tidak mau dibunuh. Ya, saya tidak mengatakan dia tidak mau dibunuh atau dia tidak bisa mati. Saya katakan bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan juga berkuasa menerimanya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapa. Jadi tapi dia mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Itu kata dia. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya, artinya tidak ada yang bisa membunuhnya. Tapi kok di situ anak manusia, mereka akan membunuh dia, mereka akan membunuh dia. Artinya Yesus yang dibunuh ini ya orang yang dibunuh, namanya dibunuh ya, artinya dia tidak kuasa. Faktanya dia dibunuh. Kecuali dia bunuh diri. Nah, itu baru bisa masuk, karena tidak ada kekuatan yang bisa membunuh Yesus, nggak ada. Berarti anak manusia yang diserahkan kepada manusia ini bukan dirinya. Nah, sekarang percaya enggak Anda di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 itu Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Percaya enggak Anda? Ya, itu kan kiasan. Yesus itu sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu arti kiasan, bukan arti arah harafiah.
Oke. Ketika kita melihat di dalam pernyataan Yesus di Lukas 24 nomor 44, dia mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya ucapan Yesus tersebut? Ya, betul. Yang ada di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Itu siapa? Mazmur 100 berapa? 100 dulu. 118 Mazmur 118 ayat 17. 117 ya. Mazmur 118 ayat 17. Mazmur 117 ayat 18. Mazmur 117 itu cuma 2 ayat, bro. 118 nomor 17. Mau 118 ayat 17 ya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di sini tidak berbicara tentang Yesus, saya kira. Ya. Yesus itu, Bang. Baca nomor 22-nya. Coba kita mulai dari ayat 1 ya. Nah, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Jadi ini berbicara secara umum. Kalau kita baca terus, ini tidak merujuk pada penyaliban Yesus. Coba Anda baca di nomor 22-nya, coba. Jangan tergesa-gesa, baca nomor 22-nya dulu. Nomor berapa? Nomor 22-nya Anda baca. Nomor 22? Iya. Nomor 22. Batu, oke. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tetapi ini tidak berbicara tentang penyaliban. Iya. Kalau Anda juga mau dengar dulu, Bang. Juga, dengar dulu. Nah. Yesus mengatakan bahwasanya harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Tadi di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 Anda mengatakan itu Yesus. Itu Yesus kan? Berarti kalau dikatakan dalam Mazmur 18 nomor 22, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan itu adalah Yesus, berarti yang mengatakan aku tidak akan mati tetapi aku hidup. Dan di data nomor 18-nya itu sangat jelas dikatakan oleh Yesusnya, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Itu untuk Yesus, bukan untuk yang lain. Oke. Tapi itu tidak berbicara tentang penyaliban. Mari saya bawa Anda di Mazmur pasal 22. Tunggu dulu. Sabar. Nah, saya ngerti kalau itu sudah di luar kepala itu saya. Nah, sekarang Petrusnya mengatakan tentang penyaliban itu di dalam Mazmur ini. Petrusnya yang berkhotbah di dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Di situ kemudian Petrus berkhotbah bahwa Daud yang adalah nabi telah bernubuat telah melihat penglihatan terkait dengan Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di alam kubur dan tidak mengalami kematian, melainkan di data tiga-tiganya ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti dia tidak mengalami kematian. Nah, Petrus ini merujuk kepada mana? Petrus merujuk kepada Mazmur 118 tadi. Dia tidak mengalami kematian. Aku tidak akan mati. Oke, saya jawab ya. Jadi memang di situ batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi di situ bukan merujuk pada penyaliban. Aku tidak akan mati. Bentar. Itu merujuk kepada penyaliban. Ayat yang merujuk pada penyaliban yaitu di apa? Mazmur pasal 22. Saya baca. Sabar. Ini kalau Anda mengapa engkau meninggalkan kalau Anda mendalami Mazmur, sudah berada di tiang salib, ya. Kalau Anda mendalami kalau Anda mendalami Mazmur 118 itu, di situ dikatakan, mereka mengelilingi aku seperti lebah,
mereka kemudian dikatakan mereka melilingi aku seperti lebah, lalu kemudian mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Itu untuk Yesus itu. Itu untuk Yesus. Saya lanjutkan ya. Silakan. Saya lanjutkan ya. Jadi di Mazmur pasal 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini ketika dia disalib. Kemudian di ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulang-tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memena aku, mereka membagi-bagi pakaianku antara mereka dan mereka membuang undi. Ini yang terjadi kan ketika dia disalib, kemudian jubahnya itu apa? Diundi oleh apa? Oleh Roma pada waktu itu. Jadi ini telah tergenapi. Tunggu, tapi kalau Anda baca Mazmur 118 itu tidak merujuk pada penyaliban. Sabar dulu. Sekarang apa kemudian menjadi acuan penulis atau pengarang kitab saudara tidak niru-niru supaya dicocokkan dengan Yesus, keadaan Yesus, supaya dicocokkan dengan keadaan ini? Apa yang menjadi jaminan? Sementara kemudian ketika Anda berbicara mengenai ini nubuatan, Yesusnya yang berkata, aku tidak akan mati, dan juga kemudian Anda lihat ketika Yesus ingin ditangkap di dalam kitab saudara di Lukas 22 itu, orang-orang datang kepada Yesus ingin menangkap. Apa kata Yesus? Kamu aku ini penyamun sampai engkau datang membawa pedang dan pentungan, padahal engkau setiap hari bersama aku di dalam bait suci. Tapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan. Sekarang kuasa kegelapan berhasil tidak kemudian melakukan aksinya terhadap Yesus? Sementara Yohanes 14 nomor 30, Yesus mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya. Sebelum penyalipan, bahkan dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya. Mari kita baca di dalam Matius ya, Matius pasal 16 ya, Matius pasal 16. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu belum terjadi penyalipan. Bahkan Yudas pun dia sudah katakan bahwa ada yang ikut pada perjamuan itu akan menyerahkan dia. Dan itu telah terjadi kan. Boleh Anda baca sampai nomor 23. Ketika Yesus berada di taman bersama murid yang lain, kemudian datanglah Yudas dan tentara Romawi. Dan ketika Yudas di situ dia kan mencium Yesus. Pada waktu itulah Yesus ditangkap, kemudian dibawa, dihadapkan ke pengadilan, dan itu melalui proses-proses sampai pada penyalipan itu terjadi, dan itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah dia buatkan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang, dan itu sudah tergenapi. Sekarang boleh Anda baca di dalam nomor 23-nya di Matius 16 tadi yang Anda baca. Matius berapa? Yang Anda baca barusan. Matius 16 nomor 23, Anda teruskan. Ayat 23. Iya. Oke. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Oke. Apa yang dipikirkan oleh Petrus di situ? Oke. Karena Petrus tidak mau Yesus itu mengorbankan nyawanya. Ya. Makanya dia yang dipikirkan menghardik Petrus. Yang dipikirkan Petrus. Petrus hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mau Yesus mengorbankan nyawanya. Yang dipikirkan Petrus di situ, Yesus akan disalib atau Yesus tidak akan disalib, sampai dia menarik ke samping. Ya. Oke. Petrus tidak rela Yesus disalib. Nah, berarti Petrus berpikir kalau Yesus itu akan disalib kan?
Yesus tidak, Petrus tidak mau kalau Yesus disalib. Tapi Petrus pikir bahwa dia akan disalib, tapi dia tidak mau. Itu dia, Karena itu dia. hatinya tidak mau. Itu. Jadi Petrus menarik Yesus ke samping. Jangan kau mati, jangan. Kau ke sana kau mati. Kalau kau ke sana kau mati. Betul. Itu pikiran manusia. Ya. Pikiran Tuhannya bertentangan dengan itu. Pikiran Tuhannya tidak akan ada orang yang bisa mencederai kemudian Yesus. Tidak seperti itu, bro. Loh, harus ada pertentangan antara yang dipikirkan manusia. Makanya Yesus mengatakan, "Nyala iblis, kamu adalah batu sandungan bagiku. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kau menyepelekan Tuhanku," maksudnya. Tuhanku itu maha perkasa, maha kuasa. Dia akan melindungi aku. Itu maksudnya. Makanya itu. sabar dulu. Itu, bro. Sabar. Kita buktikan. Ketika di Lukas 22 kemudian nomor 4344. Orang-orang datang kan? Dia kan berdoa tuh. Sebelum tentara Romawi datang, dia berdoa dulu. "Ya Bapak, biarkanlah cawal ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu." Maka seorang malaikat turun dari langit, datang kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Itu tujuan malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Itu apa tujuannya? Oke, malaikat datang menguatkan Yesus supaya apa? Yesus itu apa? Kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendaknya. Secara manusia dia tidak sebentar. Secara manusia, ya, secara manusia dia tidak sanggup. Tetapi oleh karena Bapa mengutus malaikat untuk menguatkan dia, sehingga apa? Apa yang terjadi? Kehendak Bapa yang terjadi. Itu yang terjadi. Oke, kita lihat. Terus izinkan saya berbicara. Jadi Yesus berdoa, malaikat turun untuk memberi kekuatan. Ketika di dalam Matius 4 atau Lukas 4, iblis mencoba Yesus. Kata iblis, "Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Betul enggak? Anda akui enggak itu? Saya akui. Itu tertulis di mana? Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulis di mana? Di Mazmur 91. Berarti Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus kan? Oke. Boleh Anda bacakan Mazmur 91 dari data nomor 8-nya sampai data 16-nya boleh? Sebelum saya buka itu, ketika Anda membawa pencobaan di padang gurun, itu tidak berbicara tentang penyaliban. Jadi malaikat sudah datang. Sudah datang. Makanya baca Mazmur 91. Membawa Matius pasal 4 itu, ketika Yesus setelah selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam, kemudian dicobai oleh